Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak. Teriak Abu Nawas untuk kesekian kalinya dan diikuti sebuah koin 100 perak jatuh tepat di atas kepalanya. Abu Nawas kaya tanpa harus bekerja. Setiap orang pasti butuh uang. Dengan uang, orang bisa membeli makanan agar tetap bisa hidup untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga dengan orang ini. Dia tidak bekerja namun bisa mendapatkan uang untuk digunakan berbelanja bahan makanan oleh istrinya yang setia. Kehidupan Abu Nawas memang tak seberuntung kawan-kawannya yang lain ataupun para saudagar yang pernah ditemuinya. Abu Nawas hidup dalam rumah yang sangat sederhana dan tidak memiliki harta benda yang melimpah ruah. Walaupun begitu, Abu Nawas selalu ikhlas dan mampu melewati setiap rintangan yang dijumpai dalam kehidupannya. Abu Nawas tinggal serumah bersama dengan seorang istri. Abu Nawas dapat pula meyakinkan istrinya bahwa akan selalu ada jalan bagi mereka yang ikhlas menjalani rintangan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari istri Abu Nawas mengeluh atas kehidupan yang dijalaninya. Dirinya mengaku tak kuasa lagi dengan beban hidup yang ditanggungnya. Istri Abu Nawas mengeluh karena suaminya tak memiliki penghasilan sehingga tak mampu memberinya nafkah. Suamiku, kapan kau berikan sebuah gaun indah? Hidupmu hanya kau habiskan untuk berdoa saja, ucap istri Abu Nawas. Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Abu Nawas. Kalau begitu mintalah upah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahut istri Abu Nawas. Seketika itu juga Abu Nawas langsung pergi ke pekarangan rumahnya. Dengan berbekal alat beribadatan yang lengkap, Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak, ujar Abu Nawas dengan suara lantang dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh salah seorang tetangganya yang sedang beristirahat di depan rumah. Tak lama kemudian, tetangga Abu Nawas memiliki keinginan untuk berbuat usil dengan melemparkan 100 keping perak ke kepala Abu Nawas. Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak. Teriak Abu Nawas untuk kesekian kalinya dan diikuti sebuah koin 100 perak jatuh tepat di atas kepalanya. Abu Nawas yang terkejut langsung lari ke dalam rumah sambil membawa uang yang baru saja didapatkan kepada istrinya. Istriku, aku memang wali Allah dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutur Abu Nawas. Tapi tetangga Abu Nawas tadi tidak terima kalau uang yang dilemparkannya tadi menjadi milik Abu Nawas. Oleh karena itu, pintu rumah Abu Nawas langsung digedor oleh tetangganya tadi. Hai Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi. Itu milikku, ucap tetangga itu. Bagaimana mungkin uang itu milikmu? Aku memohon kepada Allah dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah.
jawab Abu Nawas. Tetangga yang usil tadi tidak terima dan mengajak Abu Nawas agar diselesaikan di pengadilan. Tak lama kemudian mereka sudah di pengadilan dan menjalani sidang. "Apa pembelaanmu, wahai Abu Nawas?" tanya hakim. "Tetangga saya ini gila, Tuan Hakim. Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba saja tanyakan misalnya jubah saya, kuda saya, tentu semua diakui sebagai miliknya," jawab Abu Nawas. "Tapi itu semua memang milikku," teriak tetangganya yang kagetan pernyataan Abu Nawas tersebut. "Tapi itu semua memang milikku," teriak tetangga yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut. Bagi sang hakim, bukti-bukti yang diterimanya sudah cukup untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Hakim memutuskan bahwa Abu Nawas menang dan uang yang jatuh di kepalanya menjadi miliknya. Hahaha. Abu Nawas, menteri dan pencuri. Pada sore hari ketika asyik bersenandung ria, tiba-tiba Abu Nawas dikagetkan oleh sekelebat bayangan yang menyelinap di samping halaman rumahnya. Abu Nawas pun penasaran dibuatnya. Ada apakah gerangan? Siapakah tadi yang berkelebat? Manusiakah? Atau? Tanpa pikir panjang lagi, dengan sigap Abu Nawas langsung melihat keadaan di belakang rumahnya. Ketika sampai di halaman belakang rumahnya, Abu Nawas kaget bukan kepalang, karena dia menemukan orang tua yang dipenuhi luka memar dan seorang anak kecil yang sedang menangis. Dengan perlahan dan lemah lembut, Abu Nawas membawanya ke depan rumah dan menanyakan keadaan orang tua tersebut. "Bapak ini dari mana? Dan ada apa sampai tubuh bapak jadi lebam begini? Mengapa bapak ketakutan sekali?" Setelah memberi minum air putih, orang tua tersebut menceritakan perihal kejadian yang sedang menimpanya. "Saya tadi habis dikejar-kejar orang dan dipukuli hingga babak belur begini. Hanya karena saya mencuri sedikit susu domba untuk anak saya ini yang belum makan 1 hari ini. Tapi juragan yang punya domba tidak mau peduli dengan alasan yang saya berikan, malah menyuruh tukang pukulnya untuk menghajar saya. Makanya saya sembunyi di tempat ini. Saya memang salah karena mencuri susu tanpa izin kepada yang empunya. Tapi semua saya lakukan demi anak saya." Mendengar cerita tersebut, tanpa terasa air mata Abu Nawas menetes. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Sungguh zalim sekali juragan tersebut." Singkat cerita, setelah mengobati luka memar orang tua itu dan memberikan makanan serta bekal buat perjalanan pulang, Abu Nawas kembali duduk di depan rumahnya sambil merenungkan kejadian tadi. Dan tanpa disadari, ternyata kejadian tadi disaksikan juga oleh menteri sang raja yang memang ada dendam dengan Abu Nawas. Kemudian lewatlah juragan domba dan beberapa tukang pukul di depan menteri, sambil bertanya apakah tadi melihat orang tua dan anaknya lewat jalan ini. Menteri memberitahukan bahwa tadi ada orang tua dan anaknya mampir tempat Abu Nawas. Dengan cepat juragan tadi mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat dari jauh ada juragan domba itu datang, Abu Nawas cepat-cepat masuk ke dalam rumahnya dan duduk di ruang tamu. Tidak lama juragan dan tukang pukulnya tiba dan langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas dan langsung menanyakan perihal tentang orang tua dan anaknya. Abu Nawas menjawab, "Abu Nawas, dari tadi Anda duduk dalam rumah.
apakah melihat orang tua dan seorang anak kecil? Abu Nawas menjawab, waktu saya di dalam rumah saya tidak melihat seorang pun yang lewat di sini. Mendengar jawaban itu, juragan domba itu diam saja, tidak berani bertindak karena Abu Nawas sangat disegani dan disayang oleh raja. Juragan mengadu kepada menteri. Menteri pun tersenyum. Terlintas di benaknya akan membuat malu Abu Nawas di hadapan raja. Kemudian menteri memberikan saran untuk melaporkan kejadian tersebut kepada raja. Akhirnya Abu Nawas dipanggil oleh raja di persidangan. Raja langsung menanyakan perihal kejadian itu kepada Abu Nawas dan bertanya, Abu Nawas, apa benar kamu telah melakukan tindakan kejahatan, menyembunyikan pencuri dan berbohong? Padahal kamu adalah penasihat pribadi keluarga kerajaan. Abu Nawas menyangkal semua tuduhan itu dan menanya balik pada raja, siapa yang memberikan laporan ini dan mana saksinya? Dengan sigap juragan dan menteri maju ke depan raja. Juragan mengatakan, aku yang melapor, dan saksinya ada menteri yang melihat langsung kejadiannya. Suasana sidang menegang. Raja langsung mempersilahkan juragan dan menteri untuk berbicara. Juragan domba berkata, Abu Nawas, saya kemarin melihat ada bertanya tentang orang tua dan anaknya. Kamu malah mengatakan tidak melihat siapapun. Padahal ada menteri yang melihatnya dan menjadi saksi kejadian kemarin. Ruang sidang tambah tegang. Raja pun angkat bicara, bagaimana Abu Nawas, apa pembelaanmu? Dengan tenang dan santai Abu Nawas menjawab pertanyaan sang raja. Begini kejadiannya raja, sewaktu kejadian orang tua dan anaknya saya sedang di luar rumah, tepatnya di halaman belakang, dan juragan menanyakan orang tua dan anaknya seketika saya berada dalam rumah di ruang tamu. Logikanya jika raja ditanya oleh juragan dengan pertanyaan seperti ini, wahai raja, apakah raja sewaktu dalam rumah melihat orang tua dan anaknya? Raja diam sejenak, kemudian menjawab, ya tentu saja saya bilang tidak melihat, karena hanya ada diriku sendiri di dalam rumah tersebut. Nah, itulah jawaban yang saya berikan kepada juragan domba. Apakah saya berbohong? Tentu tidak. Malahan saya berkata dengan yang sejujur-jujurnya. Suasana sidang langsung meriah mendengar jawaban Abu Nawas. Raja hanya tersenyum, sedangkan juragan domba dan menteri mukanya jadi merah karena menahan rasa malu atas kebodohan mereka sendiri.